Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Reforma, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan semangat. Saya Nur Sri Ubaya Asri, tenaga ahli bidang manajemen di Reforma Bina Potensia. Hari ini kita akan membahas mengenai naskah akademik, bagaimana menyusunnya, apa itu naskah akademik, kita akan bahas di video kali ini. Oke, Sobat Reforma, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang apa itu naskah akademik. Penyusunan naskah akademik merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang, di mana undang-undang ini adalah perubahan terhadap Peraturan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik adalah naskah hasil pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, provinsi, kabupaten, kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sederhananya, naskah akademik adalah dokumen yang kita butuhkan untuk menguatkan argumentasi terhadap pengusulan atau perubahan sebuah kebijakan. Oke, sahabat Reforma, sekarang kita beranjak yuk ke dalam isi naskah akademik. Jadi tadi kita sudah bahas tentang apa itu naskah akademik. Nah, sekarang kita bahas tentang apa isi dari naskah akademik itu. Setidaknya ada 6 bab di naskah akademik. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kajian teori dan empiris, yang ketiga adalah analisa dan evaluasi, yang keempat adalah landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis. Yang kelima, ruang lingkup materi. Dan yang keenam adalah penutup. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu mengenai bab-bab tersebut. Oke, sahabat Reforma, kita beranjak ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Ada apa saja di bab pendahuluan ini? Ada 4 subbab di bab ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga tujuan penyusunan, dan yang keempat adalah metode penyusunan. Oke, sahabat Reforma, kita bahas di subbab pertama yaitu latar belakang. Latar belakang sederhananya adalah bagaimana kita menjelaskan mengapa sih naskah akademik ini penting untuk dibuat dan memerlukan kajian yang komprehensif. Kalau kita kaitkan dengan naskah akademik yang memang temanya sangat beragam, contohnya yang pertama tentang evaluasi kelembagaan, naskah akademik mengenai restrukturisasi organisasi, naskah akademik tentang jabatan fungsional, dan lain-lainnya, maka latar belakang akan disesuaikan dengan tema-tema tersebut. Oke, kita masuk ke subbab kedua, yaitu identifikasi masalah di bab pertama pendahuluan. Identifikasi masalah, kita membahas mengenai permasalahan apa sih yang kita hadapi, dan kemudian bagaimana kita mengatasinya. Seperti yang kita sudah bahas di bagian pertama, bahwa naskah akademik kita gunakan untuk memperkuat argumentasi dalam pengusulan, perubahan, atau pembentukan rancangan peraturan. Nah, di identifikasi masalah ini kita akan mengaitkan antara permasalahan yang kita hadapi dengan bagaimana cara mengatasinya. Dan diharapkan rancangan peraturan ini nantinya dapat menjawab permasalahan yang kita hadapi. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga di bab 1 pendahuluan, yaitu tentang tujuan penyusunan naskah akademik. Jadi tujuan penyusunan naskah akademik ini kita akan menjawab identifikasi masalah yang sudah kita bahas di subbab yang kedua tadi. Nah, selain itu kita juga bisa mengaitkan itu dengan tema yang sedang kita bahas. Misalnya, kita membahas tentang jabatan fungsional, maka kita akan mengaitkan pentingnya jabatan fungsional tersebut ketika diatur dalam rancangan peraturan, misalnya peraturan menteri. Selain jabatan fungsional, kita juga bisa mengaitkannya dengan tema yang lain, misalnya evaluasi kelembagaan. Maka kita akan menjelaskan tujuan rancangan peraturan terkait dengan evaluasi kelembagaan tersebut. Misalnya, untuk meningkatkan atau optimalisasi kinerja di instansi dengan evaluasi kelembagaan yang ada. Oke, kita berlanjut ke subbab keempat, yaitu metode penyusunan naskah akademik.
Pengumpulan datanya bisa dilakukan dengan dua cara, baik primer maupun sekunder. Untuk yang primer bisa kita lakukan dengan cara wawancara, FGD, diskusi panel, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang cara sekunder, kita mengumpulkan data melalui studi literatur. Dan kita bisa menyesuaikan itu dengan kebutuhan di masing-masing instansi dan juga disesuaikan dengan kebutuhan materi naskah akademik yang terkait. Oke, Sobat Reforma semua, kita kali ini akan beranjak ke bab kedua, yaitu tentang kajian teoritis dan praktik empiris. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu naskah akademik. Kita juga sudah membahas di bab pertama tentang pendahuluan, di mana kita membahas tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dan juga metode penyusunan. Bab 2 ini mengenai kajian teoritis dan praktik empiris, kita akan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Kajian teoritis memuat berbagai teori dan kerangka konsepsional terkait dengan substansi dan materi yang akan diatur dalam peraturan baru. Kerangka teori dan konsepsional ini akan menjadi acuan bagi sistem yang baru. Di bagian kedua, mengenai kajian terhadap prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma, yaitu analisis terhadap asas yang dinilai sesuai dengan substansi yang akan dibahas. Asas adalah nilai dasar yang bersifat universal, misalnya asas manfaat, keadilan, kebersamaan, keberlanjutan, dan lain-lain. Subbab ketiga, yaitu kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan perbandingan dengan negara lain, yaitu kajian terhadap kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi masyarakat, perkembangan masalah, dan kebutuhan yang terjadi. Subbab yang keempat, yaitu kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara, di mana dapat menggunakan regulatory impact assessment untuk membantu menganalisis dampak sebuah regulasi serta untuk menentukan alternatif terbaik dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Nah, sahabat Reforma, idealnya di bab kedua ini kita membahas dengan poin-poin yang tadi sudah kita paparkan. Tapi pada implementasinya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan substansi misalnya naskah akademik di instansi tertentu. Misalnya terkait dengan ideologi Pancasila, maka kita akan membahas di bab kedua ini terkait dengan Pancasila, sila-silanya, nilai-nilainya, asasnya, dan sebagainya. Begitupun kalau naskah akademik yang kita bahas terkait dengan infrastruktur, maka kita akan membahas mengenai jalan, jembatan, jalan tol, dan teori pendukung lainnya. Sahabat Reforma, pada akhirnya kajian teoritis dan praktek empiris di bab 2 ini akan sangat tergantung dengan tema substansi naskah akademik dan kondisi di masing-masing instansi. Oke, Sobat Reforma, setelah kita membahas mengenai identifikasi masalah di bab 1, juga di bab 2 kita membahas mengenai kajian teoritis dan praktek empiris, di bab 3 ini kita akan berlanjut membahas mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Bab ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur. Sahabat Reforma, pada intinya bab 3 ini kita memastikan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan tema substansi yang kita bahas di naskah akademik. Sekaligus memastikan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait dengan pembahasan yang sedang dilakukan. Sekaligus kita bisa memasukkan isu penting apa yang terkait dengan pembahasan di naskah akademik dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Salah satu contohnya misalnya adalah saat ini pemerintah sedang menjalankan program strategis yaitu Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Kalimantan Timur dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian. Di antaranya dengan cara melakukan restrukturisasi organisasi dan peningkatan kewenangan. Dengan penyesuaian ini diharapkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Kalimantan Timur dapat melaksanakan amanat Undang-Undang IKN dengan lebih optimal. Kita berlanjut ke bab keempat, yaitu mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis memuat cita hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana visi naskah akademik harus selaras dengan dasar filosofis yang kuat. Landasan sosiologis memuat kondisi praktik yang ada di masyarakat agar peraturan dapat diterima secara wajar dan berlaku efektif. Landasan yuridis memuat perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan untuk menjamin kepastian hukum atau ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Contohnya, ketika kita membahas naskah akademik yang substansinya tentang pembinaan ideologi Pancasila, maka pada landasan filosofis kita akan membahas bagaimana nilai-nilai penting yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan bagi kita untuk melakukan optimalisasi pembinaan ideologi Pancasila. Selanjutnya, pada landasan sosiologis, kita akan memaparkan bagaimana implementasi Pancasila baik di level operasional kebijakan maupun di masyarakat. Nah, yang terakhir adalah landasan yuridis. Kita bisa memasukkan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar atau peraturan presiden yang terkait dengan substansi pembinaan ideologi Pancasila. Oke, sahabat Reforma, kita berlanjut ke bab kelima, yaitu ruang lingkup materi. Di bab ini ada 2 poin. Poin yang pertama adalah jangkauan dan arah pengaturan. Jangkauan berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan yang akan dibentuk, mendeskripsikan siapa saja yang diatur perilakunya dalam peraturan tersebut dan apa saja perannya. Arah pengaturan lebih mengarah pada dampak hukum terkait dan strategi untuk mencapai sasaran. Poin yang kedua adalah ruang lingkup materi, mencakup ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan. Namun, seperti yang sudah kita bahas di awal, bab 5 ini juga dapat dikembangkan sesuai dengan substansi yang dibahas di naskah akademik. Jika naskah akademiknya terkait dengan jabatan fungsional, maka kita bisa memasukkan misalnya definisi jabatan fungsional, rumpun jabatannya, misalnya rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan. Selain itu, kita masukkan juga instansi pembinanya, apakah kementerian atau badan tertentu. Juga kedudukan jabatan fungsional, apakah berkedudukan di lingkup instansi pembina saja atau instansi pusat. Yang terakhir dapat juga kita masukkan jenjang jabatan dan tugas jabatan serta standar kompetensi yang diperlukan. Sahabat Reforma, kita masuk ke bagian akhir bab ke-6, yaitu penutup. Di sini ada 2 poin, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman jawaban atas identifikasi masalah dalam bab 1 naskah akademik. Sedangkan saran biasanya memuat rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan peraturan dan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Selain itu, kita juga bisa menambahkan bagian-bagian lainnya, seperti kata pengantar, executive summary, daftar gambar, daftar tabel, lampiran-lampiran, baik peraturan, metodologi, dan lain-lain. Sahabat Reforma, kita sudah membahas mengenai penyusunan naskah akademik dari bab 1 hingga bab 6. Yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris, bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan, bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, bab 5 ruang lingkup materi, dan bab 6 penutup. Nah, apakah sudah cukup tergambarkan mengenai cara penyusunan naskah akademik? Semoga video kali ini dapat membantu sahabat Reforma dalam melakukan penyusunan naskah akademik dengan lebih efektif.
Apabila ada pertanyaan dan saran, dapat menghubungi kontak resmi Reforma Bina Potensia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.